Salam adik-adik para remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik para remaja, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus, yang tertulis dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-50. Mari adik-adik yang di rumah membuka Alkitabnya dan Amang Pendeta membacakan untuk kita. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucuk-cucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik pra remaja, hari ini adalah peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu peristiwa yang sangat bersejarah bagi kita adik-adik pra remaja, sebab kematian Tuhan Yesus Kristus itu adalah untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Tentunya adik-adik tahu dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentunya adik-adik pra remaja, Yesus anak Allah yang tunggal itu, dia memberikan nyawanya, dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita manusia, menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia memberikan nyawanya untuk kematian sehingga kita beroleh kehidupan. Ini sungguh sangat luar biasa adik-adik pra remaja, bahwa Tuhan kita itu mau berkorban dan mati untuk keselamatan adik-adik pra remaja dan semua manusia di dunia ini. Oleh karena itu, peristiwa ini bukan hanya sebuah peristiwa saja, bukan hanya peristiwa untuk dikenang saja adik-adik pra remaja, tetapi mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus itu yang menjadi Sang Juru Selamat kita, yang telah menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Oleh karena itu, dalam firman ini, peristiwa penyaliban Yesus itu sangatlah panjang dan menyedihkan. Itu dimulai ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemane, kemudian Yesus dibawa ke hadapan dan diadili di hadapan mahkamah agama. Setelah itu, Yesus disalibkan dengan cara memakukan tangan dan kaki Yesus dan tiang tempat penyaliban Yesus itu ditancapkan ke tanah, sehingga Yesus tergantung di atas salib itu. Setelah berjam-jam Yesus yang tergantung di salib itu, dia semakin lemah, darah semakin bercucuran dari tangan Yesus, dari kakinya, dan dijelaskan dalam firman ini, mulai dari jam 12
sampai jam 3 seluruh bumi atau seluruh daerah itu meliputi kegelapan. Dan kira-kira jam 3 adik-adik pra-remaja, Yesus berseru dan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu sangat menyedihkan sehingga dia memanggil Bapa di surga, mengapa Allahku meninggalkan aku? Adik-adik di rumah, siapa yang pernah ditinggalkan orang tuanya ketika orang tuanya pergi? Misalnya ke pasar atau kerja. Dan kita sendiri saja di rumah itu. Pasti sangat menyedihkan sekali. Kita sendiri, orang tua kita meninggalkan kita. Kita merasa ditinggalkan sendiri. Dan Yesus mengalami seperti itu ketika Yesus berseru dan mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus merasakan kesendirian dia di atas kayu salib itu. Yesus merasakan penderitaan yang sangat hebat sekali sehingga dia berseru. Tetapi ketika orang-orang yang di sekitar itu dan para prajurit-prajurit itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus, mereka mengatakan bahwa dia memanggil Elia. Dan segeralah seorang dari prajurit itu mencelupkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum dan mencucukkan itu ke mulut Yesus. Tetapi dari antara orang lain mengatakan, jangan, baiklah kita menunggu apa yang akan terjadi dan apakah Elia akan menyelamatkan dia. Adik-adik pra-remaja, ini merupakan salah satu kata atau ucapan Yesus di kayu salib. Ada 7 ucapan Yesus di kayu salib itu. Dan salah satunya ini yang diucapkan oleh Yesus Kristus dalam peristiwa penyaliban itu. Adik-adik pra-remaja, apa yang perlu kita pahami atau yang perlu kita gumuli dalam hidup kita ini, setiap tahun kita memperingati peristiwa kematian Yesus Kristus itu. Yang pertama itu, ketika Yesus menyebut, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus juga tidak pernah meninggal, Bapa di surga juga tidak pernah meninggalkan Yesus itu. Karena itu, peristiwa hari ini ingin menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu beserta kita, selalu menyertai kita. Dalam setiap peristiwa yang kita hadapi, adik-adik pra-remaja, Tuhan selalu menguatkan setiap orang percaya itu. Maka hal yang pertama bagi kita saat ini, bagaimana iman kita semakin teguh untuk percaya kepada Yesus Kristus yang telah menebus kita itu melalui darah yang bercucuran dari kaki dan tangan Yesus itu. Sungguh sangat berharga sekali kematian Yesus itu bagi diri kita untuk keselamatan kita, karena dosa-dosa kita manusia. Yang kedua, hari ini merupakan hari yang penuh bersukacita bagi kita. Makanya disebut dengan Jumat Agung. Agung itu artinya besar. Keselamatan Tuhan itu sangat besar dalam hidup kita. Kalau Tuhan telah memberikan nyawanya bagi kita, adik-adik pra-remaja, supaya kita memaknai itu lebih dalam dari hidup kita sebagai orang percaya. Saya ingin bertanya adik-adik, siapa yang mau berkorban untuk teman-temannya? Kalau orang tua berkorban untuk anaknya, itu hal yang biasa. Kalau orang yang berteman berkorban untuk temannya, itu biasa juga. Tetapi
orang yang berkorban bagi orang yang tidak dikenalnya, saya pikir ada sih, tapi tidak banyak. Dan tidak ada yang mau berkorban untuk orang lain yang tidak dikenal dia. Bahkan memberikan nyawanya untuk orang lain. Tetapi Yesus memberi nyawanya. Siapa kita? Orang-orang berdosa. Tapi Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan mau memberi hidupnya untuk kita, untuk keselamatan kita. Maka hari ini merupakan hari sukacita karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Maka setiap orang yang percaya di dalam Yesus Kristus itu, oleh darah Kristus yang bercucuran di kayu salib itu menandaskan kepada kita adik-adik bahwa Tuhan itu penuh kasih di dalam hidup kita. Maka sukacita kita hari ini Tuhan yang mengasihi kita saat ini. Sebab itu kalau Tuhan mengasihi adik-adik para remaja, mengasihi semua manusia, hiduplah kita di dalam kasih Kristus itu. Maka di rumah adik-adik para remaja, mari kita tunjukkan kasih sayang kita kepada adik-adik kita, kepada orang tua kita, kepada orang-orang yang lain juga. Sebab Tuhan yang penuh kasih itu mengajarkan kita juga pada saat ini Yesus yang mengorbankan dirinya untuk mengasihi kita. Dan yang terakhir dari firman Tuhan ini dikatakan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan pada pukul 3 Yesus menghembuskan nafas terakhirnya. Adik-adik para remaja, memang sungguh sangat tragis penyaliban Yesus ini. Tetapi yang kita lihat bukan kesedihan dari peristiwa kematian Yesus Kristus, tetapi justru kematian Yesus Kristus itu memberi rasa sukacita bagi kita. Karena itu, tetaplah kita setia adik-adik mengimani Yesus Kristus sepanjang hidup kita ini. Karena Yesus itulah jalan keselamatan bagi hidup setiap orang percaya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih dan keselamatan yang kami terima. Melalui kematian Yesus Kristus, kami memperoleh kehidupan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui peristiwa kematian Yesus Kristus hari ini mengingatkan kami kembali betapa besarnya Tuhan menyelamatkan kami, betapa besarnya kasih Tuhan menyelamatkan kami dari dosa. Terpujilah nama Tuhan, sehingga hari ini kami merasa sukacita karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami dapat beribadah untuk memperingati hari kematian anak-Mu Yesus Kristus. Oleh karena itu ajarlah kami untuk selalu setia mengimani Yesus Kristus dalam hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkatimu.